Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Melania Safitri. Izinkan saya membuka presentasi dari kelompok kami dengan topik analisis data kasus diabetes mellitus. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari Unimus sendiri ada Darmamida Alia, Rahmalia Sofi, Kavita Dira, Manis Ika Julia, dan saya sendiri Putri Melania. Dari UMJ beranggotakan Maulidia Halizain, Haryanti, Nisrina Ayu, Nurnida Asofa, Siti Rukmiati. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Secara etiologi, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi DM tipe 1, DM tipe 2, DM kehamilan, dan diabetes tipe lain, menurut Kardiga, Herawati, dan Putu pada tahun 2016. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama DM tipe 1 atau yang dulu dikenal dengan nama insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. DM tipe 2 merupakan 90% dari kasus diabetes mellitus yang dulu dikenal sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Yang ketiga, DM dalam kehamilan atau gestasional diabetes mellitus GDM. Selanjutnya yaitu pengukuran diabetes mellitus. Diagnosis penyakit diabetes sangat tergantung dari hasil pemeriksaan gula darah. Saat ini terdapat beberapa jenis pemeriksaan gula darah, antara lain ada pemeriksaan gula darah puasa atau GDP, gula darah sewaktu atau GDS, HbA1c, dan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Data kasus diabetes mellitus berdasarkan pemeriksaan tahun 2021. Yang pertama, grafik kasus diabetes mellitus berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan data surveillance kejadian penyakit diabetes mellitus pada rentan kelompok umur 40-49 tahun, ditemukan angka kejadian lebih tinggi, yaitu sebesar 33%. Selanjutnya disusul pada kelompok umur 50-59 tahun sebesar 30,1% dan terendah pada kelompok rentan umur 20-29 tahun yaitu sebesar 2,7%. Yang kedua, grafik kasus diabetes mellitus berdasarkan kelompok jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, kasus kejadian diabetes mellitus lebih didominasi pada perempuan yaitu sebesar 71%. Dibandingkan dengan laki-laki sebesar 29%. Yang ketiga, grafik kasus diabetes mellitus berdasarkan tempat tinggal. Prevalensi kejadian diabetes mellitus berdasarkan tempat tinggal di wilayah Pondok Aren menjadi penyumbang risiko tertinggi kejadian diabetes mellitus, yaitu sebanyak 98 rumah, dan wilayah risiko kejadian diabetes mellitus terendah berada di Ciputat, Karangtengah, dan Puri Bintaro. Pencegahan diabetes mellitus. 1. Primer. Pencegahan primer ditujukan untuk kelompok berisiko yang dapat dilakukan dengan penyuluhan tentang pola hidup sehat melalui program penurunan berat badan untuk mencapai berat badan ideal, latihan jasmani, dan hentikan kebiasaan merokok maupun intervensi farmakologis. 2. Sekunder. Pencegahan sekunder adalah suatu upaya pencegahan timbulnya komplikasi pada pasien yang mengalami DM. Pencegahan ini dilakukan dengan pemberian pengobatan yang cukup dan tindakan deteksi dini penyakit sejak awal pengelolaan penyakit DM.
Program penyuluhan memegang peran penting dalam meningkatkan kapasitas pasien dalam menjalani program pengobatan dan menuju perilaku sehat. 3. Tersier. Pencegahan tersier adalah suatu upaya yang ditujukan pada pasien DM yang mengalami komplikasi untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin, sebelum kecacatan berkembang dan menetap. Penyuluhan dilakukan pada pasien serta pada keluarga pasien. Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan yang menyeluruh antar tenaga medis, kolaborasi yang baik antar para ahli di berbagai disiplin seperti jantung, ginjal, mata, bedah ortopedi, bedah vaskuler, radiologi, rehabilitasi medis, gizi, dan lain sebagainya. Sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pencegahan tersier. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. May all those we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.